Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke ya, pada kesempatan yang baik ini ya, saya akan membahas tentang soal UTBK ya. Untuk soal UTBK, Saintek. Nah, di sini nanti kita bahas dua soal ya. Semoga nanti bisa bermanfaat ya untuk Anda yang akan menghadapi ujian UTBK. Oke, langsung saja. Nomor 1 ya. Diketahui titik P 4,A dan lingkaran L ya. X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 8X dikurangi 2Y plus 1 sama dengan 0. Jika titik P berada di dalam lingkaran, maka nilai A yang mungkin adalah, nah coba ingat ya, ketika kita menghadapi soal ini, ingat rumus dasar ya. Jika ada persamaan ini ya, lingkaran ya, itu pada lingkaran, itu berarti LXY sama dengan 0. Ini pada lingkaran ya. Kalau di luar lingkaran, apa? Rumusnya adalah persamaan ini lebih dari 0. Nah, kalau di dalam lingkaran berarti LXY di mana X, Y ya, itu kurang dari 0. Gitu ya. Nah, di sini titik P itu di dalam lingkaran. Berarti kalau kita masukkan ya, berarti nanti sifatnya ini. Kalau sembarang XY ya di dalam lingkaran itu kurang dari 0. Gitu ya. Nah, ini titik P 4,A. Berarti di dalam lingkaran ya. Berarti kurang dari 0. Berarti kita substitusikan. Ini P4-nya ini X, A-nya Y. Ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan seperti ini. X-nya kita ganti 4. Ya. 4 kuadrat ditambah. Y-nya kita ganti A. Dikurangi 8 kali 4 dikurangi 2 kali A. Ditambah 1 kurang dari 0 gitu ya. Berarti 16 ditambah A kuadrat dikurangi 32 dikurangi 2A ditambah 1 kurang dari 0, atau A kuadrat ini dikurangi 2A. Nah, ini 16 dikurangi 32 ditambah 1 berarti minus 15 kurang dari 0. Nah, karena itu maka kita akan memperoleh apa? Batasan nilai A. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, sekarang kalau mencari ini batasan nilai A, berarti kita buat dulu pembuat nolnya, kita faktorkan dulu. A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 15, itu kalau kita faktorkan itu menjadi apa? A ditambah 3 ya. A dikurangi 5 kurang dari 0. Nah, berarti pembuat nolnya ya, itu A sama dengan berapa? Minus 3. Di sini A sama dengan 5. Ini pembuat 0. Nah, yang kita cari adalah apa? Nilai A sedemikian hingga nilai persamaan ini kurang dari 0. Oke, sekarang kita buat dulu garis bilangan ya. Di sini titik-titik ini pembuat nolnya saya tulis di sini minus 3, di sini 5. Nah, cara mencarinya begini. Coba kita masukkan nilai A sama dengan 0 ya. A sama dengan 0. Berarti kalau kita masukkan A sama dengan 0, hasilnya adalah berapa? 0 dikurangi 0 dikurangi 15 ya. Berarti negatif 15 kan? Nah, artinya ketika X sama A sama dengan 0, itu hasilnya minus. Di sini kan ada 0 ya. Antara minus 3 sampai 5, itu kan ada 0. Nah, berarti kita tandai negatif. Di sini, ini adalah bernilai negatif. Kalau A-nya dimasukkan nilai 10, misalkan 10 kan di sebelah sana ya. Berarti nilainya nanti coba cek. Kalau kita masukkan 10, 100 dikurangi 20 dikurangi 15. Berarti positif kan? Nah, otomatis kalau di sini di sebelah kiri juga ingat selang-seling. Kalau persamaan kuadrat itu selang-seling. Triknya gitu ya. Plus, minus, plus gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ini kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya apa? Bilangan negatif gitu ya. Nah, berarti yang kita pilih itu tanda yang negatif. Berarti sini kan, nah ini adalah batasan nilai A. Kalau dibuat notasi seperti ini, A antara minus 3 sampai 5. Kalau kita buat gini. Gitu ya. Jadi jawabannya benar pilihan E. Mudah ya. Nah, sekarang coba kita masuki soal yang nomor 2.
Oke ya, ini soal yang nomor 2 ya. Saya baca dulu soalnya. Andi menabung di bank dengan saldo awal A dengan sistem bunga majemuk gitu ya. 3 tahun kemudian saldonya menjadi B. Cici menabung di bank yang sama dengan saldo awal X. Saldo Cici setelah 6 tahun itu sebanyak 3 kali saldo Andi. Besar saldo awal Cici adalah, oke ya. Kalau bunga majemuk ya, kita secara umum dulu. Secara umum gini. Tabungan akhir ya. Tabungan akhir TN gitu ya. Tabungan akhir itu biasanya apa? Modal awal dikalikan apa? 1 plus bunga pangkat N. N itu setelah berapa N tahun ya. B-nya itu bunganya. Artinya begini. Tabungan akhir itu sama dengan modal awal atau tabungan mula-mula ya, ditambah 1 plus bunga. Berarti suatu nilai ya, dipangkatkan dengan N. Gitu ya. Ingat ya kalau bunga majemuk itu ya. Nah, sekarang kita peroleh dulu gini. Kalau secara umum, kalau ini suatu bilangan ya, itu kita misalkan dulu 1 plus B, kan 1 plus bunga ya, itu bisa ditulis ini M, anggap saja ini P gitu ya, saya tulis N. Berarti tabungan akhir itu dirumuskan dengan M, tabungan mula-mula ya, P pangkat N. Nah, sekarang kita simak dulu dari Andi. Andi ya, gini caranya. Tabungan akhir Andi berarti B ya. Tabungan akhir Andi kan B. Sama dengan tabungan awal, saya tulis A misalkan gitu ya, tabungan awal Andi ya. Dikali P setelah 3 tahun berarti P pangkat 3. N-nya pangkat 3 ya. Kalau 4 tahun berarti N-nya 4. Kalau 5 tahun pangkatnya 5. Kalau 6 tahun nanti pangkatnya 6. Oke, berarti secara umum tabungan akhir Andi itu berarti B sama dengan A kali P pangkat 3. Sehingga kalau kita ubah, kita balik ya, P pangkat 3 itu sama dengan apa? B per A, gitu ya. Sekarang kita lihat Cici. Tabungan akhir Cici setelah 6 tahun itu 3 kali saldo Andi ya. Berarti ini 3 kali saldo Andi ya. Berarti 3B. Ini anggap saja tabungan Cici setelah 6 tahun ya. Mula-mula X gitu ya. P pangkat 6. Gitu ya. Tadi kan mula-mula Andi A. Sekarang mula-mula punya Cici adalah X. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita peroleh apa? 3B sama dengan X P pangkat 6. Berarti kalau kita substitusikan ke sini ya, maka diperoleh ini 3B sama dengan X ya. P kita bagi ya, P pangkat 6 ya. P pangkat 6 itu kan P pangkat 3 kuadrat. Gitu ya. Berarti 3B itu sama dengan X P pangkat 3 tadi apa? B per A kuadrat. Gitu ya. Nah, maka diperoleh apa? 3B sama dengan X B kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, yang kita cari adalah tabungan awal Cici. Berarti kita cari X-nya ya. Kalau kita balik, X sama dengan 3B dikali A kuadrat per B kuadrat. Gitu ya. Ini B-nya kita coret pangkatnya ya. Sehingga menjadi apa? 3A kuadrat per B. Oke, jadi tabungan awal Cici itu 3A kuadrat plus B. Jadi jawaban yang benar pilihan D. Begitu ya, sudah paham ya? Ya, demikianlah 2 soal UTBK. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.